every day goes, every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Guys, kalian lagi ngapain? Kita lagi belajar sistem reproduksi. Aku mau tanya, kamu tahu nggak apa organ utama sistem reproduksi pria dan wanita? Yang pertama, sistem reproduksi wanita. Di sistem reproduksi wanita, organ utama itu ada di ovarium. Karena di ovarium ini tempat menghasilkannya sel telur atau ovum serta hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada tuba fallopi. Di sini di mana saluran tempat bertemunya sperma dan ovum atau yang disebut dengan fertilisasi serta mengangkut zigot ke rahim. Yang ketiga ada uterus atau rahim. Tempat di mana implantasi dan perkembangan embrio hingga menjadi janin. Keempat ada serviks atau leher rahim. Penghubung antara uterus dan vagina serta berfungsi sebagai pintu rahim. 4. Ada vagina, saluran masuk sperma, jalan lahir bayi, dan tempat keluarnya darah menstruasi. Yang kedua, organ utama dari sistem reproduksi pria. Yang pertama ada di testis, berfungsi menghasilkan sel sperma atau spermatogenesis dan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan ciri kelamin sekunder pria. Yang kedua ada epididymis, tempat pemantangan dan penyimpanan sementara sperma sebelum dikeluarkan saat ejakulasi. Yang ketiga ada van deferens, saluran yang mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra. Yang keempat ada vesicula seminalis, menghasilkan cairan semen yang mengandung fruktosa sebagai sumber energi bagi sperma. Yang kelima ada kelenjar prostat, menghasilkan cairan prostat yang membantu menjaga kelangsungan hidup dan pergerakan sperma. Yang keenam ada uretra, saluran pengeluaran urin dan sperma tidak bersamaan. Yang ketujuh ada penis, alat kopulasi yang berfungsi menyalurkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Nah, jadi gimana? Kamu udah paham belum? Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Aduh, aku pusing banget nih. Kenapa? Materi ovum, fertilisasi, sama implantasi tuh kayak mirip-mirip. Kamu tahu nggak bedanya gimana? Oh itu, bentar ya aku jelasin satu-satu aja dulu. Struktur ovum. Ovum adalah sel reproduksi wanita yang berperan penting dalam proses fertilisasi. Ovum tersusun atas beberapa bagian utama, yaitu nukleus, yang mengandung materi genetik, sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya aktivitas, metabolisme, dan penyimpanan cadangan makanan, serta membran plasma yang melindungi sel. Di luar membran terdapat zona pellucida, yaitu lapisan pelindung yang membantu proses pengikatan sperma dan mencegah masuknya lebih dari satu sperma. Ovum juga dikelilingi oleh ruang perivitelin dan juga corona radiata, yaitu lapisan sel folikel yang berfungsi melindungi ovum dan membantu proses pematangan. Seluruh struktur ini bekerja sama untuk mendukung terjadinya pembuahan dan perkembangan awal embrio. Proses fertilisasi ovum. Fertilisasi diawali saat sperma mencapai ovum dan menembus corona radiata serta zona pellucida dengan bantuan enzim. Setelah satu sperma berhasil masuk, terjadi reaksi kortikal yang membuat zona pellucida mengeras sehingga mencegah masuknya sperma lain. Inti sperma kemudian menyatu dengan inti ovum, membentuk zigot yang memiliki jumlah kromosom lengkap. Zigot ini menjadi awal perkembangan embrio. Proses ovulasi, pembuahan, dan implantasi. Ovulasi terjadi saat ovarium melepaskan ovum sekunder ke saluran telur atau tuba fallopi. Jika terjadi pembuahan oleh sperma, terbentuk zigot pada hari pertama dan kemudian mengalami pembelahan berturut-turut menjadi 2 sel pada hari kedua, 4 sel pada hari ketiga, 8 sel pada hari keempat, hingga membentuk blastokista awal di hari kelima. Blastokista bergerak menuju rahim, lalu pada hari ke-6 sampai ke-7 mulai menempel dan menanamkan diri pada endometrium. Pada hari ke-8 sampai ke-9, embrio semakin melekat dan perkembangan awal kehamilan dimulai.
Ya udah kayak gitu deh ya pokoknya. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Oh gitu, ternyata mudah ya dipahaminya. Kayaknya udah cukup deh di sini aja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, aku bingung nih. Aku mau tanya dong, apakah sama durasi menstruasi dengan nifas itu? Durasi menstruasi dan nifas itu tidak sama karena menstruasi terjadi secara rutin setiap bulan pada wanita yang tidak hamil dan terjadi hanya beberapa hari, sedangkan nifas berlangsung hingga sekitar 40 hari. Siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi adalah fase awal siklus menstruasi yang berlangsung sekitar hari ke-1 sampai hari ke-5. Pada fase ini terjadi penurunan hormon estrogen dan progesteron akibat tidak terjadinya pembuahan. Penurunan hormon tersebut menyebabkan lapisan dinding rahim atau endometrium yang sebelumnya menebal mengalami peluruhan dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah menstruasi. Yang kedua, fase folikular hari ke-6 sampai hari ke-13 adalah fase praovulasi dalam siklus menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di ovarium. Salah satu folikel berkembang menjadi folikel dominan yang menghasilkan hormon estrogen dalam jumlah meningkat. Peningkatan estrogen menyebabkan penebalan endometrium atau dinding rahim sebagai persiapan implantasi. Yang ketiga, fase ovulasi adalah fase tengah siklus menstruasi yang biasanya terjadi sekitar hari ke-14 pada siklus 28 hari. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH atau luteinizing hormone yang dipicu oleh tingginya kadar estrogen. Lonjakan LH menyebabkan folikel matang di ovarium pecah dan melepaskan sel telur atau ovum ke tuba fallopi. Yang keempat, fase luteal adalah fase setelah ovulasi yang berlangsung sekitar hari ke-15 sampai hari ke-28 pada siklus menstruasi normal. Pada fase ini, folikel yang telah melepaskan sel telur berubah menjadi korpus luteum, sehingga korpus luteum menghasilkan hormon progesteron dalam jumlah tinggi disertai estrogen yang berfungsi untuk mempertahankan dan mematangkan dinding rahim atau endometrium agar siap menerima hasil pembuahan. Terus aku mau tanya itu loh tentang fase-fase, tentang pembukaan si janin dari ibu saat persalinan. Oh, fase persalinan. Nah, di situ ada 4 bagian. Yang ini kan. Selanjutnya, apa sih cervical effacement itu? Effacement itu penipisan serviks. Serviks yang awalnya tebal bakal makin menipis dari yang awalnya 0% sampai 100%. Biar bayi gampang turun. Jadi semakin tipis artinya semakin siap buat dilahirkan. Terus apa itu cervical dilation? Dilation artinya pembukaan serviks. Diukur dalam sentimeter dari 0 sampai 10 cm. Kalau 10 cm itu pembukaannya lengkap. Jadinya bayi siap lahir. Di sini aku bagi 3 tahapan pembukaan atau dilation. Itu ada fase awal. Fase awal itu 0 sampai 3 cm. Biasanya di sini tuh terjadi kontraksi ringan. Selanjutnya ada 4 sampai 7 cm. Ini bisa disebut dengan fase aktif. Kontraksi itu makin teratur dan kuat. Yang terakhir itu ada 8 sampai 10 cm. Di sini bisa disebut dengan fase transisi. Ini tuh paling intens. Jadi itu yang kayak mungkin beberapa detik kambuh gitu. Terus juga ini paling dekat sama kelahiran bayi. Nah, hubungan effacement dan dilation, keduanya ini sama. Serviks itu harus menipis dulu supaya bisa membuka dengan optimal. Jadi 2 proses ini kerja sama banget menuju lahiran. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses laktasi. Nah, proses laktasi atau proses menyusui melibatkan kerjasama antara struktur payudara dan sistem hormonal. Saat bayi mengisap puting, rangsangan diterima oleh bagian payudara seperti puting, areola, saluran susu, dan lobus
yang merupakan tempat produksi ASI. Rangsangan ini kemudian diteruskan melalui saraf menuju hipotalamus di otak. Hipotalamus selanjutnya memicu kelenjar pituitari anterior untuk melepaskan hormon prolaktin yang berperan merangsang sel-sel kelenjar susu di dalam lobus agar memproduksi ASI. Pada saat yang sama, pituitari posterior melepaskan hormon oksitosin yang menyebabkan otot-otot di sekitar sel alveoli berkontraksi. Kontraksi ini mendorong ASI yang telah diproduksi mengalir melalui saluran susu menuju puting. Seluruh proses ini didukung oleh struktur payudara seperti jaringan lemak sebagai pelindung, serta otot dada dan dinding toraks sebagai penopang. Dengan demikian, hisapan bayi tidak hanya memicu produksi ASI oleh prolaktin, tetapi juga membantu pengeluaran ASI melalui kerja oksitosin sehingga proses menyusui dapat berlangsung secara aktif. Nah, tadi kan aku udah jelasin ada 4 fase persalinan. Tadi juga aku tambahin materi tentang laktasi. Semoga paham ya. Oh iya, paham banget kok itu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Nah, dari akhir nih kita sebagai kelompok C1 telah menjelaskan materi awal sampai akhir. Nah, semoga teman-teman semua bisa paham dengan penjelasan kita ya. Jangan lupa